Wacana mengenai pemekaran Madura menjadi provinsi baru sudah lama menjadi topik pembahasan terutama di masyarakat Madura. Namun nyatanya, sampai sekarang tidak kunjung dimekarkan. Pemekaran ini diharapkan akan memberikan peluang untuk pengembangan potensi Madura yang lebih mandiri, terlepas dari Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah induknya. Lalu, bagaimana jika Provinsi Madura dimekarkan? Mari kita bahas di video berikut ini. Madura merupakan wilayah yang berada di sisi timur laut Provinsi Jawa Timur. Secara umum, terbagi menjadi daratan utama yang berada di Pulau Madura dan wilayah kepulauan yang berada di sisi timur Pulau Madura, salah satunya adalah Kepulauan Kangean. Madura memang sudah diwacanakan sejak lama menjadi provinsi baru terpisah dari Jawa Timur. Namun, sampai saat ini masih belum terlaksana karena beberapa alasan. Syarat pemekaran provinsi sendiri setidaknya memenuhi dua hal, yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administrasi. Provinsi Madura pada saat ini jelas terkendala administrasi karena masih diberlakukan kebijakan moratorium atau penundaan pemekaran daerah di Indonesia. Kemudian untuk persyaratan dasar, hal ini terkait dengan mampu tidaknya Madura jika nantinya memiliki pemerintahan provinsi sendiri terpisah dari Jawa Timur yang merupakan provinsi induknya. Jangan sampai pemekaran Madura tidak memberikan kemandirian, malah justru membebani pemerintah pusat, karena pada dasarnya pemekaran akan menambah jumlah pemerintahan daerah yang akan berdampak pada pembiayaan biaya pemerintahan. Dan jika daerah tidak mampu membiayai pemerintahannya sendiri, maka hanya akan membebani anggaran APBN. Oleh sebab itu, pembahasan kesiapan pemekaran Provinsi Madura akan didasarkan pada persyaratan dasar yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana syarat suatu daerah dapat dimekarkan, yaitu memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Pada saat ini, Madura hanya memiliki 4 daerah setingkat kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb. Sehingga belum memenuhi syarat pemekaran provinsi minimal terdiri dari 5 kabupaten kota. Oleh sebab itu, rencananya Kota Pamekasan yang sekaligus direncanakan menjadi ibu kota provinsi akan dimekarkan, bersamaan dengan usulan pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumeneb atau Kepulauan Kangean yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk syarat batas wilayah, Provinsi Madura yang secara geografis merupakan sebuah pulau dan gugusan kepulauan di sekitarnya, maka hanya akan berbatasan laut tanpa berbatasan darat dengan provinsi lainnya. Wilayah paling barat Provinsi Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, terhubung dengan kota Surabaya melalui jembatan Suramadu. Di sisi utara terdapat Kepulauan Masalembu, yang jaraknya relatif lebih dekat dengan Pulau Kalimantan daripada pulau utama daratan Madura. Meskipun wilayah tersebut masuk dalam administrasi Kabupaten Sumeneb. Kemudian, daerah paling timur berada di Pulau Sakala, yang secara geografis berada di utara Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan pada saat ini, Pulau Sakala termasuk ke dalam administrasi Kabupaten Sumeneb, dan sekaligus merupakan ujung paling timur Provinsi Jawa Timur. Untuk syarat luas minimal dan jumlah penduduk minimal, karena tidak ada angka minimum yang ditetapkan, setidaknya kita dapat membandingkannya dengan daerah lain. Provinsi Madura setidaknya akan mencakup area seluas 5.526,39 km persegi atau sekitar 11,22% dari luas Jawa Timur pada saat ini. Dari 38 jumlah provinsi yang ada di Indonesia, Madura akan menduduki peringkat 37 provinsi terluas di Indonesia, menggeser Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 3.252,58 km persegi dan berada tepat di bawah Provinsi Bali
seluas 5.748,07 km persegi. Untuk jumlah penduduk, Provinsi Madura pada tahun 2024 sebesar 4.156.600 jiwa atau sekitar 9,94% dari jumlah penduduk Jawa Timur pada saat ini. Jika kita bandingkan dengan provinsi lainnya, maka akan menggeser Provinsi Kalimantan Timur di posisi 18 dengan jumlah penduduk sekitar 4.045.900 jiwa dan berada tepat di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 4.273.400 jiwa. Kepadatan penduduk Provinsi Madura sebesar 752 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan peta persebaran penduduk dunia, penduduk Madura tersebar sangat merata, terutama di Pulau Madura. Hal ini karena kondisi geografis di Pulau Madura relatif datar tanpa adanya daerah pegunungan yang membuatnya mudah untuk ditinggali. Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi terlihat pada perkotaan-perkotaan seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb yang merupakan pusat perkotaan kabupaten. Sedangkan di area kepulauan, penduduk mendominasi pada perkotaan Arjasa di Kepulauan Kangean. Syarat terakhir adalah batas usia minimal daerah induk, di mana Provinsi Jawa Timur, yang merupakan daerah induk pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950, sehingga sudah memenuhi syarat usia minimal 10 tahun sejak tahun pembentukannya. Kapasitas daerah terkait dengan kondisi fasilitas dan infrastruktur yang ada di dalam suatu daerah. Fasilitas di sektor transportasi, Provinsi Madura dapat diakses melalui jalur darat dan terhubung dengan Pulau Jawa melalui Jembatan Suramadu. Wilayah Madura juga terhubung melalui akses laut dengan adanya dermaga-dermaga penyeberangan yang ada di seluruh penjuru kepulauan. Di sektor udara, Madura juga memiliki Bandar Udara Trunojoyo di Kabupaten Sumeneb dan Bandar Udara Pagerungan di Kepulauan Kangean. Berdasarkan data BPS, di sektor kesehatan, Provinsi Madura setidaknya memiliki 16 rumah sakit, 6 rumah sakit bersalin, 65 klinik, dan 95 puskesmas. Lalu di sektor pendidikan, berdasarkan data Ristek Dikti, setidaknya terdapat 18 perguruan tinggi. Untuk melihat berapa perkiraan PDRB Provinsi Madura, kita dapat melihat dari daerah-daerah yang akan masuk wilayah Madura. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Pamekasan sebesar Rp20,88 triliun, PDRB Kabupaten Sampang sebesar Rp24,09 triliun, PDRB Kabupaten Bangkalan sebesar Rp27,74 triliun, dan terakhir, daerah dengan PDRB tertinggi adalah Kabupaten Sumeneb, yaitu sebesar Rp42,85 triliun. Jika kita jumlahkan, maka perkiraan PDRB Provinsi Madura sebesar Rp115,56 triliun, dengan PDRB per kapita sekitar 27,8 juta. Jika kita bandingkan dengan provinsi lainnya, Madura akan menduduki peringkat 27 provinsi dengan PDRB terbesar di Indonesia, menggeser Provinsi Bangka Belitung dengan PDRB sebesar Rp102,64 triliun dan berada tepat di bawah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp128,52 triliun. Jika nantinya Madura berhasil dimekarkan, maka luas area Provinsi Jawa Timur berkurang dari 49.241,88 km persegi menjadi seluas 43.715,49 km persegi, atau tersisa sekitar 88,78% dari luas Jawa Timur sebelum memekarkan Madura, yang terbagi menjadi 25 kabupaten dan 9 kota. PDRB Jawa Timur menurun dari Rp2.955,16 triliun menjadi Rp2.839,6 triliun, tersisa sekitar 96,09% dari PDRB awal.
Rata-rata PDRB per kapita Jawa Timur meningkat dari 71,16 juta menjadi 75,40 juta. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Madura layak dimekarkan menjadi provinsi baru? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.